influencernya banyak sekali. Ya banyak, terus juga latihan punya media, punya website, media berbasis portal ya, itu vibrasi.co dan juga ada food security atau foodsec.co. Banyak sekali yang sibuk ya. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Thank you, sama-sama. Omay, ini sebenarnya saya pengen banyak ngobrol, ya cicat aja kita santai. Iya. Omay ini kan jam terbangnya tinggi sekali ya, sempat menjadi kepala protokol Presiden Gus Dur, Presiden kalau kita tarik masa itu dengan hubungannya di saat ini gitu ya, peristiwa politik terdekat ya, pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati di Tengku Umar. Pak Prabowo datang ke Tengku Umar. Setahu saya Omay punya sedikit sejarah dengan Pak Prabowo. Iya. Iya, kalau tanggapan soal pertemuan gitu ya. Iya. Mungkin Omay bisa cerita sedikit soal zaman itu zaman presiden. Iya. Sekitar 99 2000 ya. Iya. Ada cerita tentang Pak Prabowo yang bisa di-share rekan-rekan pers. Oh ya. Jadi mungkin saya mencoba untuk mengurai dari perspektif katakanlah dari dunia protokoler waktu itu ya. Pun juga kalau dikaitkan dengan sekarang adalah ada sedikit bumbu-bumbu jurnalismenya gitu ya. Jadi kalau di masa dulu ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu ya mungkin sampai sekarang ya namanya pertemuan-pertemuan politik tingkat tinggi antar tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di Republik ini memang tidak bisa dihindari. Itu satu keniscayaan yang memang harus dilakukan. Untuk kepentingan apa? Ya tentu saja punya syarat makna ya, punya kepentingan politik tentu saja. Namanya tokoh-tokoh politik. Maka waktu itu dalam era ketika saya menjadi kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan menjaga dan membantu Presiden Gus Dur, itu beliau selalu menekankan perlunya menjaga silaturahmi dengan siapapun antar tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh sosial kemasyarakatan, ya siapapun itu. Dan itu memang yang hebatnya luar biasa Gus Dur itu spektrum persahabatan beliau itu luas sekali. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nalar lagi, kita nggak bisa paham itu. Ya, makanya boleh dibilang itu waktu kalau beliau sampai kemudian suatu saat itu kondisi fisiknya kurang bagus sehingga harus dibatasi hanya sampai jam terima tamu jam 10 malam, itu prakteknya susah di Bendung. Itu susah diatur-atur tuh. Waduh, tamunya itu susah tuh dihentikan, dan walaupun sudah di warning ya, ini itu kesehatan ya kan, iya. Tim dokter presiden waktu itu terutama yang diketuai kan Dr. Umar Wahid yang kebetulan adik beliau sendiri, itu Pak Umar mengatakan, "Dek, ini tolong dijaga ya, tuh Mas Dur ini harus dijaga kesehatannya." Ya setuju Pak Umar, siap. Ditolong kalau bisa acara-acara itu paling banter jam 9, jam 10 harus istirahat. Oh iya, betul. Nah, persoalannya kan tidak semua jadwal acara beliau itu dikontrol oleh protokol. Ya, ada beberapa acara yang di luar kendali protokol. Jadi kalau protokol itu biasanya acara-acara formal pada jam kerja, ya di istana, di luar istana. Tapi ketika setelah jam kerja dan Presiden Gus Dur menetapkan sebagai ini protokol jangan cawe-cawe. Ya, saya harus tahu diri, ya kan? Ya, paling-paling monitor aja beliau ada di mana. Nah, beliau punya kebijakan untuk membuat satu katarsis gitu ya, atau jalan keluar bagi orang-orang yang susah menghubungi beliau. Itu kalau di istana kan filternya kan banyak berlapis ya, sehingga beliau permudah dengan membuka katakanlah posko gitu ya. Beliau punya ada rumah di Jalan Irian waktu itu. Ya disewakan tempat di sana, di Jalan Irian. Nah, disitulah kemudian tamu-tamu
informal biasanya, atau tamu-tamu di luar jadwal itu berkumpulnya atau bertemunya di sana. Gus Dur ke situ juga? Iya, ada. Beliau selalu setelah jam 5 sore atau paling lama setelah maghrib Dari istana? dari istana beliau pasti ke Jalan Irian itu untuk menerima tamu-tamu informal. Itu rumah siapa? Om? Itu rumah seseorang yang disewa. Oke. Jadi bukan rumah Gus Dur. Gus Dur itu presiden termiskin. Gak ada rumahnya yang di Menteng ya. Ada warung penanam Menteng ya. Dulu beliau itu jadi nggak ada. Jadi ya disitulah posko untuk ya di situ beliau menerima tamu-tamu informal, termasuk juga apakah itu dari kalangan-kalangan yang kira-kira kalau di istana mungkin terlalu formal, terlalu iya nggak pas untuk dibicarakan di istana. Itu jalurnya dikasih jalur khusus oleh Gus Dur di Jalan Irian. Nah disitulah termasuk kiai kampung, kiai khos, ya kan, yang bersarung itu di sana. Dan beliau suatu saat pernah menelpon saya, yuk di ruang kerja, di sana saya di ruang kerja biro protokol itu, telepon yuk, ini beliau yang menegaskan bahwa presiden yang ngatur protokol, bukan protokol yang mengatur presiden gitu kan. Oh iya Gus, setuju Gus. Ngatur-ngatur gue dong. Iya, siap Pak Presiden. Oke Gus. Gitu, ya kan. Nah, jadi ya kebetulan jadi kan nggak usah pusing. Ya memang diatur maunya presiden kok. Ngurangin kerjaan nih. Ya. Terus ini tambah lagi, ini kok ada kiai-kiai kok mau ketemu ke sini katanya kok dipersulit protokol. Dia marah. Kalau sampai kita itu menghambat, ya kan, memportal orang-orang yang sarungan, sendalan segala macam. Tamu-tamu Gus Dur kan banyak aneh-aneh gitu, ya kan. Ya koleksi-koleksi beliau lah, sahabat-sahabat yang orang antik-antik itu. Oh iya Gus, saya Nun sewu Gus, kalau untuk acara di Jalan Irian itu bukan kewenangan protokol. Itu bukan ranahnya biro protokol istana. Terus apa lagi katanya kok nggak boleh masuk karena protokol? Ya mungkin tetap aja kan dijaga oleh pas pampres yang jaga terdepan. Ada kemudian yang bagian resepsionis pencatat. Ada juga di situ ada kadang-kadang tim dokter kepresidenan, ada komandan pas pampres atau komandan grup A, ya kan? Ada pengawal pribadi, ada ajudan, ada sahabat Gus Dur waktu itu yang namanya Haji Masno. Nah itu yang kemudian menentukan siapa-siapa saja yang kemudian diberi kesempatan untuk menghadap atau ketemu Gus Dur di Jalan Irian. Bukan urusan saya lagi Gus, kata gitu. Oh gitu, kata gitu. Oh iya baru tahu. Ya itulah ceritanya. Terus kemudian banyak tamunya macam-macam itu. Termasuk ketika saya ingat itu ketika Pak Mahfud MD pertama kali diperkenalkan itu dibawa Pak Alwi Shihab, ya kan? Wah ini siapa ini? Oh iya, kalau Menhan rupanya, ya kan? Pak Alwi itu Menteri Luar Negeri. Pak Alwi kan sahabatan beliau di Mesir, di Amerika segala macam. Nah itulah ceritanya. Jadi, ketika mendampingi beliau itu juga ada beberapa pertemuan yang pertemuan politis maupun yang non politis, yang levelnya memang level katakanlah level tinggi lah ya, pertemuan tingkat tinggi ya. Misalnya itu Gus Dur bertemu dengan Pak Harto, ya kan, mantan Presiden Soeharto di Jalan Cendana nomor 8, beliau datang ke sana. Setelah berapa lama setelah itu? Kira-kira tahun 1999 atau 2000 lah. Kira-kira. Pak Harto udah sakit kali. Pak Harto waktu itu saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Saya sebagai kepala protokol kan mendahului melakukan tim advance ya, mendahului cek. Lucu juga Pak Harto itu. Ya kan? Di sarungan kan.
sarungan juga. Sarungan. Di Cendana nih ya? Iya, pakai ada jajan pasar gitu, ditaruh di satu nampan gitu kan. Tanya, ini apa nih Pak Harto? Ini jajan untuk suguhan untuk Gus Dur, untuk Presiden Gus Dur. Oh, gitu toh. Saya coba iseng. Boleh saya cipin dong, ini food security nih. Monggo. Saya cipin. Ya kan? Itu lapar apa emang protokoler itu? Itu kesempatan itu. Terus saya minta, Pak Harto boleh nggak foto? Gitu. Boleh. Nah, foto. Ada foto saya simpen tuh Pak Harto. Sejarah itu. Iya. Yang motret tuh seingat saya itu Sugeng Suprawoto. itu yang di Komisi Energi di DPR, teman saya itu. Nasdem sekarang. Iya, di Nasdem. Ya kan, didampingi Mbak Tutut apa waktu Beliau itu. di situ apa Pak Sudah? Ya kan temannya keluarga Cendana waktu itu. Jadi ini juga bukan hal yang baru, bahkan ketika Gus Dur belum jadi presiden juga pernah datang ke istana, ya, ketemu dengan Mbak Tutut. Waktu itu waktu itu presidennya masih Pak Habibie. Pak Harto udah lengser. Terus Pak Habibie presidennya, terus saya dipertemukan sama saya nemeni Gus Dur untuk ketemu Mbak Tutut di Cendana. Ditemani sama Pak Sugeng itu juga, Sugeng Suprawoto, Sugeng SP. Nah, saat ketemu itu yang ngobrol, iya Ki, Pak Dur, iya Mbak, nanti mudah-mudahan lah kita perbaiki. Nah terus siapa ini ke depan nanti ini presidennya itu? Ya insya Allah aku kayaknya gitu. Duh Gus Dur udah yakin saya, oh gitu toh, ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Waktu itu udah ada gerakan politik belum Gus Dur? Belum. Tapi Gus Dur udah. Loh, itu juga diceritakan oleh Pak Lut Panjaitan. Pak Lut sekarang mantan Menko Marves kan, terus kemudian Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Itu ketemu saya kemarin 2 hari yang lalu. Ketemu saya ketemu di kantornya, di kantor Den itu, di kantor Menko Marves yang lalu itu. Nah kebetulan saya diajak nimbrung itu di ujung-ujung rapatnya Den, di buntut rapatnya bahas tarif situasi, tarif Trump, bahas apa yang kira-kira ini sarasihan kemarin nggak ya? Iya. Jadi beliau menyiapkan, Pak Lut menyiapkan bahan-bahan yang akan dipresentasikan atau beliau pidatokan di acara sarasihan. Kan dibatasi waktunya. Ya kan saya lihat telepon-teleponan sama Pak Teddy Saskap, ya kan? Wah, terus siang rupanya nanti begitu Pak Prabowo Presiden pulang dari Malaysia, terus beliau ketemu situ acaranya. Nanti sebelum acara itu saya diajak makan siang. Nah sambil makan siang itu cerita macam-macam Pak Luhut, termasuk masa lalu, nostalgia bersama Gus Dur. Pak Luhut itu pertama kali jadi menteri pas Gus Dur. Ya Gus Dur. Iya, beliau kan diangkat oleh Pak Habibie sebagai Presiden Habibie mengangkat beliau sebagai duta besar RI di Singapura. Menteri ya. Ya, di Singapura. Nah, waktu dubes itulah sering ketemu Gus Dur, datang ke istana. Saya juga yang menyambut kedatangan beliau waktu itu.